Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Gua harap kalian semua diberikan kesehatan ya. Dan gue seneng banget hari ini MBPS kembali hadir bersama gue, Carlo Noviandi. Dan hari ini gue bakal seru-seruan ngobrolin tentang pentingnya memahami waranti dari laptop yang kalian pakai sehari-hari. Nah ini kan penting banget nih, apalagi di kita yang sekarang banyak banget kebutuhan notebooknya. Jadi kalian mesti tahu nih warantinya bisa seperti apa aja dan semoga konten ini bisa membantu kalian ya. Nah, sebelumnya gue mau ngingetin dulu kalau live MBPS ini dilakukan dari rumah masing-masing. Jadi harap dimaklumi kalau nantinya ada beberapa kendala seperti kesalahan teknis atau misalnya guanya nanti ada nge-freeze gitu. Nah, seperti biasa hari ini gue mau ngobrol bareng sama Mas Agus Susilo, tapi nggak pakai BE ya, soalnya dia servis IT bukan politikus. Nah, Mas Agus Susilo ini sebagai Service dan IT Support XDC Indonesia, yang juga sebagai Lenovo Authorized Service Provider. Halo Mas Agus. Halo Mas Carlo, Ya, apa gimana kabarnya Mas kabarnya? Agus lagi kayak gini? Baik, baik, baik. Mas Lagi Carlo rame dong gimana yang banyak kabarnya? nih. Gue mau baik terus Iya. dong, sehat terus. Kan mesti jualan kitanya. Eh. Mas Agus sendiri gimana nih, servisan lagi banyak? Ya, alhamdulillah banyak. Kok alhamdulillah Banyak. Mas, kalau rusak kan kita nggak boleh alhamdulillah dong. Oke deh Mas, Eh, sebelum gue ngomongin lebih jauh, gue mau jelasin sedikit kalau di Ya. Paradise ini Hmm. di bawah naungan XDC Indonesia, dan kita juga ditunjuk Hmm. dari Lenovo sebagai service center untuk Lenovo Indonesia untuk produknya PC dan notebook. Jadi di Ya. pembahasan MBPS kali ini kita bakal fokus ngomongin waranti dari laptop-laptopnya Lenovo ya. Nah, Oke. Mas Agus, kalau kita ngomongin soal waranti, ternyata masih banyak temen yang di rumah nih masih bingung waranti itu seperti apa, dan misalnya mereka dapat servisnya seperti apa dari waranti saat mereka beli laptopnya itu. Bisa Ya. dijelasin dikit nggak sih Mas, kayak seberapa sih pentingnya kita tahu garansi laptop yang kita beli itu? Oke, saya jelasin sedikit ya. Untuk apa namanya? Untuk garansi laptopnya sendiri ada keuntungannya ya. Keuntungan yang pertama itu pasti di cover dengan apa? Secara resmi oleh Lenovo. Uh, itu untuk partnya juga itu udah pasti original dari Lenovo dengan sesuai part number. Jadi buat teman-teman sendiri itu nggak usah ngeraguin lagi untuk kualitas partnya sendiri gitu Mas Carlo. Jadi emang sih kayak kalau kita beli laptop emang kita masih tahu sih kayak laptop ini di covernya tuh apa aja. Jadi kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada lagi, dan tentunya ada rasa aman sih di diri kita kan, kayak dalam penggunaan Iya, kayak benar. masa ke bawah mana. Karena kan mungkin sekarang banyak banget orang yang overprotective sama laptopnya dipasangin cover ini itu segala macam. Iya, Mungkin kalau benar. kalian tahu warantinya, kita jadi bisa lebih lebih santai lah Mas Agus ya. Iya, benar Mas Carlo. Nah, terus kalau untuk waranti dari laptop Lenovo tuh selling point-nya di mana sih, Mas? Oke, sebenarnya sih untuk after sales-nya sih bagus ya. Jaringan service-nya juga luas, mudah diakses juga dan nggak ribet. Terus banyak layanan servis yang sangat membantu customer, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Pokoknya praktis deh Mas Carlo. Terus gitu. kita juga bisa ngecek status reparasi dari laptop kita nih. Jadi bisa di tracking gitu. Tahu kan ya? Jadi kita bisa tracking kerusakan kita saat kita taruh ke service center itu udah sampai jadi, di tahap mana pengerjaannya. Jadi teman-teman juga bisa tahu prosesnya nih udah sampai mana gitu. Kalau tadi aku di situ Mas Agus kan ada bilang ya kalau itu kan jaringan service luas, berarti emang di Indonesia sendiri pun service centernya banyak berarti ya? Iya banyak. Ya paling nggak di kota-kota besar ya udah pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang ada tinggalnya di daerah-daerah yang lebih terpencil, mungkin bisa bantu pertama by phone dulu ya Mas ya, terus baru nanti kalau disuruh bawa laptopnya ke kota besar baru kita bawa ke sana, begitu kan ya? Iya benar, jadi bisa telepon dulu, nanti akan diarahin ke call center terdekat gitu. Dan kalau akses, tadi kan Mas Agus kan bilang nih mudah diakses, nah berarti mudah diakses tuh berarti ada bisa lewat mana aja nih Mas untuk akses warantinya itu? Untuk akses warantinya itu yang pertama kalau yang di kota-kota besar ya itu bisa langsung ke service center terdekat. Atau kalau misalkan yang mohon maaf ya kalau di kota-kota daerah-daerah yang gitu? di daerah-daerah gitu
teman-teman bisa langsung hubungin ke call center dulu. Nanti setelah call center baru biasanya teman-teman akan diarahin ke service center yang dituju gitu. Kalau dari email atau dari website gitu juga bisa ya Mas ya? Kalau dari email, website bisa. Jadi teman-teman juga bisa email ke Lenovo Support. Nanti di situ teman-teman akan dapat balasan gitu, dan teman-teman harus kirim ke service center mana gitu, dan nanti juga teman-teman akan dapat nomor tiket juga di situ gitu. Jadi emang semuanya udah jelas ya. Nanti kita yang tadi Mas bilang juga yang tracking itu kan bisa dari website itu berarti ya? Iya betul. Oke, terus kalau untuk jenis-jenis warranty dari Lenovo sendiri tuh ada apa aja sih Mas? Layanannya tuh apa aja gitu? Oke, untuk jenis-jenisnya sendiri sebentar biar saya jelasin sedikit ya. Untuk jenis-jenisnya itu, oke ini ya. Yang pertama itu ada Lenovo Premium Care. Oke. Nah, untuk Lenovo Premium Care itu biasanya garansi bisa sampai 2 tahun garansi. Terus untuk warantinya sendiri dia berbentuk on-site support. Jadi nanti teman-teman bisa ngubungin ke call center untuk untuk on-site supportnya gitu. Terus yang kedua di sini ada namanya ADP ya, Accidental Damage Protection ya. Iya, di sini ada ADP. Ini teman-teman bisa itu sih sebenarnya jenis waranti yang di cover kerusakannya, misalkan ya di cover kerusakannya itu dengan secara tidak disengaja, tapi ya mungkin ya ketumpahan air, kayak ketumpahan air atau jatuh gitu ya Mas ya? Bodinya retak, terus LCD-nya pecah gitu, tapi dengan cara tidak disengaja gitu, itu bisa di cover. Jadi kalau emang ADP ini, jadi kalau laptop kita ada retak atau misalnya LCD pecah itu bisa di cover ya berarti ya Mas ya? Itu bisa di cover. Penggantian part atau penggantian unit ya Mas? Itu biasanya sih untuk penggantian part ya, tapi biasanya dari sisi Lenovo-nya sendiri biasanya sih kalau misalkan mereka sudah misalkan nih Mas punya teman-teman punya unit yang ada waranti ADP-nya nih, ya kan? Tapi secara nggak sengaja ya mohon maaf kalau misalkan terjadi jatuh, misalkan jatuhnya nih lagi dibawa di kereta atau di mana tiba-tiba jatuh, kita kan nggak tahu nih. Itu ada beberapa kerusakan di antara jatuh itu ya, entah biasanya keyboardnya yang pecah, terus LCD-nya pecah juga, cover bawahnya bisa pecah juga, bisa juga covernya misalkan lebih dari 7 part yang harus diganti. Nah itu biasanya ada opsi. Yang pertama bisa opsi tukar unit, atau bisa opsi tetap dibenerin. Itu tergantung dari nanti approval dari Lenovo-nya gitu. Oke, kalau gitu. Jadi kalau untuk ADP ini berarti udah enak banget ya, kayak kita nggak usah takut lah. Misalnya kayak kegiatan gue misalnya trek-trekan motor gitu, laptop jatuh itu masih bisa di cover ADP kan? Kan yang penting nggak sengaja. Kalau itu namanya disengaja Mas Carlos. Oke, lanjut. Oke. Untuk yang waranti selanjutnya ini ada namanya waranti Lenovo Call Center ya. Kalau Lenovo Call Center itu biasanya untuk yang basic. Jadi kemungkinan yang untuk yang basic atau yang depot ya, depot support langsung ke service center ya. Jadi biasanya nanti kalau misalkan biasanya nih sebenarnya sih buat menginformasikan service center adanya di lokasi mana aja sih gitu. Jadi misalkan teman-teman nih punya laptop yang garansinya itu basic ya. Nanti Mas nanti teman-teman ini tinggal telepon ke call center aja. Nanti call center yang bakal nunjukin service center mana yang bakal terdekat. Service center terdekat yang bakal teman-teman kunjungi nantinya gitu. Jadi itu juga aksesnya banyak ya, selain bisa telepon, kita bisa ada yang WhatsApp call, bisa WhatsApp ya Mas ya? Iya, bisa juga WhatsApp call. Tapi biasanya lebih praktis sih telepon ya. Iya, itu juga bebas pulsa kan, mau ngobrol panjang juga nggak apa-apa ya. Mau ngobrol panjang, mau curhat sama call center juga nggak apa-apa. Waduh, asik banget tuh. Oke. Jadi ini untuk Lenovo Warranty emang tadi udah jelasin ada 3, Premium Care, ADP, Lenovo Call Center ya Mas ya. Nah terus kalau aku menanya nih,
apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau kita bisa mendapatkan layanan servis seperti tadi, Mas? Kayak gimana biar cara kita tahu nih kita pakai Lenovo support yang mana gitu. Pakai Lenovo support yang mana gitu ya. Berarti Ya, biar kita tahu nih kayak laptop kita nih masuknya ke waranti yang mana sih, itu bisa bantu jelasin nggak, Mas? bisa, bentar, saya masuk ke web dulu ya, bentar ya. Ya, boleh. Nih, misalkan nih ya, oke kita sekarang pakai yang ini aja deh, yang seri Legion ya. Seri Legion, ini berarti seri consumer ya, Mas ya? Iya, untuk yang ini sendiri karena ini seri Legion, di sini misalkan tadi kita mau ngecek yang warantinya ada ADP ya? Oh, itu yang ada di bawah sana ya, Mas ya? Iya. Jadi di sini ada warantinya yang ada. Tadi kan mau ngelihat servisnya ya. Kita masuk ke waranti yang mana gitu ya. Jadi di sini tinggal masuk aja nih ke apa? Ke webnya Lenovo Support. Iya, benar. Nanti tinggal masuk aja ke pcsupport.lenovo.com. Jadi nanti serial number apa? Notebook teman-teman tinggal dimasukin aja nih ke sini nih. Oke, nanti di next aja, terus pilih yang waranti service. Oh, jadi nanti langsung keluar tampilannya seperti ini ya, Mas ya? Betul Mas Carlo. Ini nanti teman-teman tinggal cek aja di sini. Ada tuh apa namanya? Ini loh. Nah, ini di blok ininya nih ada semuanya nih. Jadi di sini ada karena kita ini nyobain yang Legion ya, jadi di sini dia bisa on-site service, terus apa namanya di sininya juga ada ADP-nya gitu. Itu Mas Carlo. Oh, itu yang your current itu berarti kan yang sekarang kita waranti yang ada sekarang di unitnya ya? Iya benar. Jadi kalau misalkan boleh mau lihat sedikit nggak, Mas? Sorry. Oke. Ini. Oke, gini, di sini kan status warantinya ada nih. Waranti service di sini 13 bulan lagi. 13 bulan. 13 bulan. Kalau untuk di unit ini udah termasuknya yang premium care ya, Mas ya? Iya, ini kita udah termasuk yang premium care kalau di seri Legion ini ya, Lenovo Legion ini premium care. Tapi harus dipastiin lagi nih untuk masalah ship to location-nya nih. Oh, ini gitu. Ini harus dipastiin harus Indonesia. Kalau di luar Indonesia berarti black market gitu ya, Mas ya? Iya, bukan black market juga. Kalau misalkan kita misalkan Malaysia atau Hong Kong gitu ya. Situ location-nya kita misalkan. Itu termasuknya sih ke international warranty ya. Itu masuknya nanti international warranty itu gimana ya, Mas ya? Untuk membedakan international warranty atau enggaknya itu sih biasanya ya untuk internasional, untuk yang apa namanya, kalau untuk yang international warranty kalau akan diklaim di Indonesia sudah dipastikan partnya itu takutnya nggak ready gitu. Jadi harus ada dokumen-dokumen pendukung yang harus wajib disertakan gitu, Mas Carlo. Oh, jadi kalau misalkan jadi gini, yang pertama kita harus ngeliat ship to location-nya dulu. Kalau misalkan memang teman-teman pernah beli di luar negeri atau di mana terus mau diklaim digaransi di Indonesia, itu sih sebenarnya kalau secara prosedur sih nggak bisa, ya kan? Dikarenakan ship to location-nya udah beda. Jadi kalau misalkan apa namanya, teman-teman mau tetap klaim di Indonesia untuk unitnya, itu teman-teman bisa ngelampirin dokumen perjalanan yang pertama, terus yang kedua teman-teman juga bisa ngelampirin invoice pembelian di negara tersebut gitu. Biasanya juga ada kan yang nanya tuh untuk prosedurnya gimana sih, biasanya kan ada nanya kayak gitu kan. Untuk prosedurnya sendiri itu biasanya teman-teman bisa telepon aja ke call center atau teman-teman bisa datang langsung ke service center terdekat gitu untuk dibantu update international warantinya gitu Mas Carlo.
Oh gitu. Tapi emang kalau gitu emang Hmm, lebih baik kalau teman-teman emang belinya barang yang resmi yang ada di Indonesia. Karena memang sekarang ya betul. di market lagi banyak banget ya Mas Agus ya barang-barang dari luar negeri yang entah negaranya di mana. Karena kan, Hmm, tapi emang berarti part yang dipakai di Indonesia sama yang di luar negeri itu berarti ada bedanya ya Mas ya? ada dari sisi, jadi nanti kita harus request sih sebenarnya kalau misalkan ya partnya itu ada di misalkan teman-teman pernah ke Inggris atau Belanda. Dari sisi keyboardnya sendiri kan dia udah beda tuh, Scarlett tuh. Oh. Ada US, ada Oh UK, jadi ya kan? bisa pun tapi indenya lama gitu ya? Mm-mm. Jadi kita harus request gitu. Dari sini kita harus Oh, request gitu. Mm-mm. oke. Terus Mas kalau untuk yang kita kan tadi ada lihat di situ start date warranty-nya ya. Iya, oke. Itu terkadang Start kalau date customer aku juga banyak warranty. yang kadang nanya kok bisa beda sih yang di website sama yang di itu buat penyelesaiannya gimana ya Mas ya untuk masalah start date warranty. Untuk penyelesaiannya ya biasanya nih ya teman-teman kan ada sering kali nemuin nih apa namanya? Sering kali nemuin start date dan end date-nya itu Invoice yang berbeda kita beli gitu. invoice yang kita beli itu biasanya sih nanti kalau bisa sih disamain dengan invoice pembelian. Karena apa? Kalau misalkan warantinya itu misalkan nih ya teman-teman beli di tanggal sekarang nih misalkan 18 Oktober 2021. Misalkan kalau setahun itu kan berarti kan di 18 Oktober 2022 kan. Iya Ya, matinya, tapi mati biasanya warranty-nya. kalau di web itu biasanya di start date-nya biasanya itu bisa mundur 1 bulan. Berarti kan teman-teman rugi kan kalau gitu. Benar Iya. nggak? Dan Ya beda jadi 1 bulan itu kan lumayan banget tuh. lumayan. Itu kan berarti kan teman-teman kan pasti rugi. Makanya kenapa harus disamakan dengan invoice, dan caranya gimana? Caranya yang pertama sama aja. Sama kayak tadi, semuanya itu bisa dari call center. Jadi teman-teman harus telepon call center. Nanti biasanya dari call center akan dikasih tiket dan teman-teman akan di email. Terus teman-teman harus ngelampirin scan invoice-nya Invoice. gitu. Kalau emang teman-teman Jadi setelah kalau emang teman-teman agak ya repot harus scan invoice segala macam, teman-teman bisa bawa ke service center terdekat. Itu biasanya cuma bawa unit dan invoice-nya aja. Nanti dibantu buat update warantinya gitu. Oh jadi setelah diupdate warantinya nanti di website langsung kebaca tuh warantinya udah ke-update Ya tanggalnya ya. betul Mas Arlo, benar. Nanti biasanya sih Oke. sekitar 1 kali 24 jam dari dari teman-teman Request. dimintain invoice-nya, ya request-nya betul. Oke kalau gitu. Mas, tapi kalau untuk waranti Lenovo ini kan kurang lebih ada yang 2 sampai 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun kan, tapi itu baterainya cuma recover 1 tahun kan ya Mas, benar? Iya benar. Jadi enggak semua tapi ini yang cuma terkecuali cuma baterai doang nih. Jadi kalau waranti kayak LCD, waranti hard disk, waranti SSD, waranti motherboard itu mengikuti waranti dari unitnya tersebut, terkecuali baterai. Baterai itu hanya 1 tahun aja sih Mas Karlo gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang punya laptop, emang baterai itu kan kayak istilahnya jantungnya dari si laptop ini. Jadi emang kita mesti, dari kitanya juga mesti pakainya rapi ya Mas ya. Jadi biar baterainya itu bisa umurnya panjang. Iya betul. Nah Betul mungkin Mas kalau Karlo. teman-teman misalnya mau tahu cara untuk biar laptop lebih awet, bisa cek ke YouTube kita nanti. Aku coba minta untuk tambahin linknya. Nah terus Mas Agus, kalau warranty ini kan tentunya beda-beda produk. Terus ada beda layanan servisnya juga kan. Iya Nah betul. kalau misalnya layanan yang bisa kita dapetin tuh apa aja sih Mas? Mungkin kalau kita mau ada upgrade atau gimana di warantinya sendiri? Oke, yang pertama coba ya untuk berarti ini ada di service level ya. Bentar. Iya, service level betul. Iya, di service level ya. Untuk service levelnya sendiri ini oke. Oke, kita mulai dari yang ini kali ya. Dari ini yang basic ya? Basic dulu kali ya. Oke, di sini saya pakai asumsi kita pakai L390 ya. Untuk yang basic itu
Oke, ini. Yang basic itu jadi teman-teman bisa nelpon ke call center ya. Karena dia Call depot center yang tadi sebelumnya support. di-share ya, Mas? Iya, sebelumnya kita share. Karena itu dia berbentuknya depot support. Jadi nanti teman-teman tinggal telepon aja ke call center. Setelah telepon ke call center, seperti yang saya bilang tadi, nanti teman-teman akan diarahkan ke service center terdekat gitu. Oke. Itu yang good ya. Berarti nggak ada yang bad di sini, semuanya good. Iya. Itu minimal banget good di sini. Terus yang kedua Mas tadi? Itu ada, oh ya. Yang kedua ini ada better ya? Iya. Yang di ini ada better, ini sih udah termasuk better itu ada udah termasuk ini ya, apa namanya? On-site support on-site itu support. Ya, ada yang udah termasuk on-site support. Itu yang pertengahannya itu udah termasuk on-site support. Jadi kalau on-site support kita tinggal telepon ke call center, nanti betul, dari nanti tim sana bisa teman-teman langsung datang ke kita ya? Iya betul, nanti teman-teman tinggal telepon aja ke call center. Setelah telepon ke call center, nanti biasanya teman-teman akan diarahin ke teman-teman harus download ya sebenarnya ya. Harus download suatu aplikasi untuk mendiagnosa kerusakan sendiri. Iya, jadi teman-teman akan dibimbing atau diarahin untuk mendiagnosa kerusakan laptop itu sendiri supaya diagnosa dari kerusakan laptop teman-teman itu pasti. Jadi nanti begitu teknisi datang ke lokasi teman-teman itu udah nggak akan mondar-mandir lagi gitu sebenarnya sih. Iya, jadi biar datang nggak bingung ya. Teknisnya harus ngelakuin apa lagi gitu. Dan bisa lebih cepat. Ya biasanya sih nanti kalau teman-teman udah nelpon ke call center, kalau untuk on-site support ini ya, kalau teman-teman udah nelpon ke call center biasanya nanti akan diberikan tiket, diberikan diberikan arahan buat mendiagnosa. Nanti teknisinya itu akan langsung datang membawa part yang akan dipasang gitu. Jadi simple. Jadi lebih cepat gitu. Jadi mereka datang langsung pasang kalau yang aja on-site support ya? Ini iya, jadi nanti begitu teknisinya datang itu udah ready langsung pasang kerusakannya gitu. Misalkan kerusakan ada di hard disk, berarti nanti begitu teknisi datang keluar gitu. Iya, nanti hasil diagnosanya keluar, nanti teknisinya itu udah datang ke rumah atau ke lokasi teman-teman, udah pasti dia akan ngebawa hard disk gitu. Oke. Terus lanjut kalau untuk yang ke base-nya Mas? Kalau untuk ke base-nya ya, kita ke base-nya itu kita ke Legion ya. Untuk ke base-nya ya, seperti yang kita lihat ya, untuk yang ke base-nya ini sebenarnya dia bisa onsite. Yang pertama onsite udah pasti, gitu kan. Terus dia di support hardware software kan ada nih. Kalau untuk yang good tadi, support hardware software tuh enggak. Biasanya mereka di hardware-nya aja, tapi di software-nya mereka nggak disupport gitu. Jadi nanti biasanya kalau misalkan teman-teman ada kerusakan di software nih, kalau yang good aja, biasanya nanti teman-teman akan dikenakan biaya tambahan dari service center gitu, karena yang disupport hanya hardware-nya aja gitu. Beda dengan yang premium care ini. Kalau premium care dia nggak, karena ini kita ngeceknya yang Legion ya. Kenapa sih di ADP karena Legion ini udah ada ADP-nya ya? Kenapa sih dia nggak termasuk di dalam sini nih? Nah, karena nggak termasuk ADP dalam good better best ya? Karena dia tuh masuknya ke add-on gitu. Oh gitu. Ke add-on ini. Tapi gitu. tadi aku lihat ada beda kalau yang di premium sama premier ya Mas ya? Iya benar. Kalau untuk premiernya sendiri itu biasanya di seri ThinkBook dan ThinkPad-nya Mas Carlo ya. Oh jadi seri-seri komersial ya yang bisa seri-seri komersial. Dan dia juga di sini kita bisa lihat nih, dia priority access ya. Kalau yang premier itu dia priority ya. Jadi diprioritasin gitu. Kita majuin, kita paling cepat dapat daripada yang lain ya. Iya betul. Itu jadi dia paling iya betul. Annual pass yang ini ya. Yang gold. Iya. Yang gold betul. Yang datang langsung naik. Iya betul. Oh gitu. Terus Mas, kalau misalnya nih kita beli laptop kan biasa dapatnya mungkin yang sekarang kan warranty yang ditawarkan dari laptop tersebut kan ada yang
good, ada yang better, ada yang best. Nah, kalau misalnya kita Hmm. belinya yang good, kita mau upgrade ke better atau ke bestnya tuh bisa nggak sih, Mas? Bisa ya, harusnya sih bisa. Jadi nanti teman-teman bisa upgrade warantinya ke toko yang teman-teman beli gitu. Tapi biasanya sih ada toko yang ngejual, ada juga yang enggak ya. Biasanya sih ada beberapa toko yang yang ngejual. Ngelayanin untuk penjualan itu? Ya, penjualan itu betul, ada yang ngelayanin, ada yang enggak. Tapi biasanya kalau yang enggak ngelayanin, biasanya nanti Mas suruh teman-teman tuh suruh ke service center, dari service center nanti diarahin ke distributor gitu biasanya. Oh, jadi kalau misalnya dari Jadi, tokonya pun nggak bisa, nanti dari service center bisa ngarahin kita ke distributor. iya betul, ke distributor untuk upgrade warantinya gitu. Biasanya sih di awal Dan pembelian itu, ya untuk upgrade waranti itu biasanya. oh jadi sebelum kita beli, kita harus beli warantinya dulu ya Mas, lebih baik seperti itu Enggak, ya? jadi begitu teman-teman beli biasanya kalau emang teman-teman ada niat gitu kan, teman-teman ada niat, wah ini gue mau beli yang Bagusan warantinya. servisnya. Iya, ini kan gue beli yang good tapi gue mau yang upgrade lagi warantinya. Nah itu di awal coba ditanya aja ke tokonya bisa atau enggak gitu. Kalau emang bisa, ya bisa langsung gitu, langsung dibeli. Tapi kalau misalkan di situ nggak bisa, paling nanti bisa beli di toko tersebut, tapi nanti untuk upgrade warantinya bisa diarahin ke service center. Dari service center bisa diarahin ke distributor lagi nanti gitu. Oke, tapi berarti Distributor base-nya kan penjual. nanti ada kena biaya lagi ya Mas Agus ya? Betul, karena biaya lagi untuk biayanya sendiri ya, karena dari setiap laptop, dari setiap unit kan beda-beda seri, itu pasti udah beda-beda harganya gitu. Oke sih, yang masuk akal sih. Maksudnya mungkin kalau yang komersial bisa lebih mahal karena kan emang barang yang dipakai kan lebih bagus gitu kali ya secara material. Betul. Nah, oke, paling kalau jadi untuk tadi penambahan waranti ya, kalau misalnya teman-teman ada yang beli warantinya masih yang biasa-biasa aja, terus kalian misalnya tipe-tipe orang yang males-males, gue males banget ke depot, mungkin kalian bisa upgrade warantinya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mungkin udah ada yang pernah upgrade waranti, boleh nih share di kolom komentar biar kita tahu pengalaman kalian. Jadi kalian juga bisa nge-share ke teman-teman lain yang mungkin belum tahu. Gitu. Oh ya, terus kalau dari Mas Agus ada saran nggak buat teman-teman mengenai pembahasan kita kali ini? Saran, ada sih saran sedikit ya. Mungkin kita bisa ngecek status unit Lenovo kita. Oke, bisa ada nih. Kita sih biasanya kalau misalkan teman-teman beli Lenovo ya, di Lenovo itu sebentar ya, saya ini dulu sebentar. Biasanya di Lenovo itu ada namanya program ya. Program itu namanya Lenovo Vantage gitu. Ada program namanya Lenovo Vantage. Di sini sih sebenarnya udah lah hampir lengkap kayak di webnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngecek tipe laptop teman-teman itu apa nih, kayak saya nih ya. Saya kan di sini kan pakai yang ThinkBook 13 nih. Ya kan? Terus di sini juga teman-teman bisa ngecek status warantinya nih. Di sini juga teman-teman jadi di sini teman-teman nggak hanya di web aja bisa ngeceknya, tapi di Lenovo Vantage ini, di aplikasi Lenovo Vantage ini teman-teman juga bisa ngecek dari start date-nya sampai end date-nya, itu bisa dicek gitu. Terus untuk service levelnya sendiri di sini juga udah ada dari good, better dan best. Tapi kalau untuk untuk kayak tadi untuk mau ngeliat yang priority, ADPK, nah teman-teman harus tetap ngeliatnya di web gitu. Di web ini juga ada bisa update BIOS ya, itu tadi aku lihat sistem update. Oke, di sini juga sebenarnya sih bisa ini ya. Di Lenovo Vantage sendiri sebenarnya bisa ngelihat juga ya. Maksudnya di sini kalau misalkan emang teman-teman di rumahnya atau di kantornya atau di kampusnya koneksi internetnya bagus, jadi teman-teman di sini sekarang udah ada namanya sistem update ya. Di sini ada namanya sistem update, jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung buat nyari. Biasanya kan ada tuh nyari driver ya. Jadi kalau yang dulu kan biasanya harus ribet, jadi teman-teman harus download dulu downloadnya. Tapi kalau misalkan pakai Lenovo Vantage ini tinggal sekali klik aja, semuanya
tinggal sekali klik semuanya udah ada gitu. Oh, jadi kalau dari Lenovo Vantage ini kita udah langsung di-update sama mereka dan langsung ketahuan kita butuhnya driver apa aja gitu ya? Iya, driver yang belum ada di laptop teman-teman gitu. Biasanya entah belum ada, entah memang laptop tersebut harus ada updatean terbaru. Biasanya dia ada di sini. Oke, jadi kayaknya emang ada beberapa brand yang nggak punya software seperti ini ya. Jadi kalau mau upgrade mesti ngecek ke websitenya Windows lagi gitu ya Mas ya? Betul Mas Arno. Jadi emang dari Lenovo udah memudahkan kita banget nih teman-teman kalau kita mau update software, update driver, dan ngecek-ngecek keadaan status unit kita. Dan kayaknya tadi kalau nggak salah dulu aku pernah buka di websitenya, di Lenovo Vantage sendiri juga bisa ada melakukan pengecekan ya kan Mas ya? Untuk di Lenovo Vantage sendiri sebenarnya bisa sih melakukan pengecekan. Kalau untuk melakukan pengecekan sebenarnya itu seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau untuk melakukan pengecekan biasanya sih ini pengecekan apa dulu nih Mas Karlo nih? Pengecekan kerusakan atau pengecekan apa nih? Pengecekan kerusakan bukannya ada ya? Iya, kalau pengecekan kerusakan sebenarnya ada. Itu seperti yang saya jelasin tadi. Kalau misalkan di premium support ya, nanti dari call center biasanya teman-teman diarahin buat apa namanya, download Lenovo Diagnostic Tools namanya. Oh, itu. Jadi nanti dari Lenovo Vantage diarahin lagi ke yang tadi ya? Iya, nanti enggak. Ini biasanya kalau emang teman-teman mau ngediagnosa sendiri gitu, biasanya nanti teman-teman tinggal download aja Lenovo Diagnostic Tool di Lenovo Support. Itu biasanya ada. Di Lenovo Support nanti di situ pilih aja apa namanya, pilih aja driver and software. Nanti di situ ada diagnostiknya, diagnostik Lenovo. Nanti teman-teman tinggal download aja, terus tinggal teman-teman install aja gitu. Gampang banget ya Mas untuk ngetahuin kerusakan laptop kita. Iya. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman juga nih kalau gimana Mas, sorry tadi? Iya. Jadi gini, kalau misalkan biasanya dari diagnostik ini sendiri ini akan ngasih barcode nih sebenarnya. Akan ngasih barcode kerusakan apa sih nih yang ada di unit teman-teman gitu. Iya, betul. Nanti begitu, sebenarnya barcode itu yang jadi acuan buat call center nantinya gitu. Yang saya bilang tadi gitu. Iya, ya untuk memudahkan teknisinya ngebenerin laptop kita ya. Betul. Oke, thank you Mas Agus. Terus jadi memang teman-teman kalau misalnya ada ngerasa kendala sama laptopnya, pokoknya teman-teman jangan takut, nggak perlu panik, nggak perlu ragu, langsung aja kontak ke service center Lenovo. Karena kalau memang masih warranty, saat kalian klaim itu kalian nggak ada kena biaya apapun, jadi kalian nggak usah takut rusak, masih warranty, kalian tinggal bawa, nanti terima beres saja dari service center. Nah terus kalau misalnya kalian juga mau kontak ke kita nih, ke XDC Indonesia, karena kan kita juga sebagai Lenovo Authorized Service Provider ya Mas? Iya, betul. Nah, kebetulan kan memang kita di daerah Jakarta Barat. Jadi kalau misalnya kalian ada di dekat Jakarta Barat, kalian bisa aja nih langsung datang ke XDC Indonesia atau hubungin di WhatsApp kita di 08 111 78 1313. Jadi nanti di situ ada WhatsApp, kalian tinggal WA, nanti Mas Agus deh yang ngebalesin kalian. Gus, tapi lu jangan diajakin kenalan itu orang-orang ya. Kan itu kan buat laptop rusak soalnya. Oke, nah jadi memang kalau aku mau samarin sedikit, jadi kalau memang warranty itu penting banget ya, dan untungnya juga dari Lenovo sudah memastikan kita sebagai pembeli itu mereka punya jaringan servis yang luas. Luas itu berarti ada di beberapa daerah, jadi kalian gak usah takut kalau misal kalian juga di daerah yang rada terpencil, terus layanannya juga anti ribet, dan layanannya pun juga ada banyak service levelnya. Terus apalagi di pandemi seperti ini kan sekarang semua mahasiswa atau misalnya murid-murid juga kan sekarang butuhnya laptop ya Mas ya, mesti diwajibin beli laptop. Kalian nggak usah takut kalau laptopnya bermasalah gitu. Terus kalau kalian mau servis juga tinggal kontak ke kita. Terus tadi kan juga aku udah sebutin untuk nomor WhatsApp-nya. Nah kalau kalian bingung, kalian bisa nih buka di websitenya Paradise Store. Ini aku share ya. Di sini kalian bisa nih buka websitenya Paradise Store. Nah di sini kalian tinggal lihat aja ya ke paling bawah. Nanti di paling bawah ini ada pilihannya nih. Bingung, kalau misalnya bingung ini ya, kalian misalnya mau beli laptop apa, atau misalnya kebutuhan kalian seperti apa, kalian bisa sharing di sini.
untuk kebutuhan laptop tentunya, bukan masalah percintaan kayak Mas Agus. Terus kalau di sini juga ada service center. Nah, nanti kalau kalian klik di sini, keluar nih service center untuk all brandnya. Jadi di sini ada Lenovo bermacam-macam. Nah, kalau kalian tinggal pilih Lenovo aja, nanti keluar langsung dari Lenovo-nya. Ini kalau yang ini untuk services dari Lenovo Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat, kalian mau yang lebih kalau misalnya kalian tadi di Jakarta Barat, kalian bisa langsung kontak ke Paradise Store-nya. Gitu, teman-teman. Oke, jadi Mas Agus, thank you banget udah nyempetin waktunya hari ini. Sorry nih ganggu lagi kerjanya, pasti kan di sana lagi banyak banget servisan-servisannya Mas ya. Iya. Oke, jadi semoga obrolan yang kita sampaikan hari ini ada bermanfaat buat teman-teman. Kalian biar jadi lebih aware dan lebih santai lagi dalam penggunaan laptopnya. Nah, terus kalau misalnya kalian punya saran, kritik, atau komentar, kalian bisa langsung share di bawah. Nah, terus kalau misalnya kita juga mohon maaf nih kalau ada gangguan ataupun informasi yang mungkin kita keliru, kita minta maaf sepenuh-penuhnya. Dan juga kalau misalnya kalian misalnya kalian punya masalah dengan waranti, kalian bisa nih komentar di bawah, nanti bisa dibantu sama tim kita bisa jawabin, atau misalnya kalian bisa diskusi sama teman-teman lainnya. Nah, teman-teman juga jangan lupa subscribe channel kita sama follow sosial medianya juga ya. Kalian juga bisa mendengarkan rekaman ini di podcast ataupun di YouTube. Jadi sampai jumpa di episode MBPS berikutnya. Dadah! Dadah.